Halo listeners. Semoga kabar kalian baik semua ya. Kembali lagi bersama Mimin nih. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Di video sebelumnya, Bai Chuan kabur dari sebuah bencana. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Bai Chuan berhasil lolos? Untuk mengetahuinya, yuk langsung saja kita ke videonya. Bab 79, di bawah laut dalam. Tidak tepat. Bai Chuan menemukan bahwa beberapa hiu sebenarnya tidak lari, tetapi memanfaatkan kesempatan besar ini untuk makan dengan baik. Sebagai contoh, hiu putih besar, dia melihat dengan seksama sejenak, dan menemukan bahwa hiu putih besar ini terus mengikuti di antara ikan-ikan, menggigit beberapa kali dari waktu ke waktu. Karena kelompok ikan sangat berkumpul, setiap gigitan penuh dengan makanan. Juga seperti beberapa lumba-lumba dan paus, Bai Chuan menemukan bahwa mereka tidak hanya berenang ke depan, tetapi juga perlahan-lahan menyelam, seolah-olah mereka ingin bersembunyi di perairan yang lebih dalam. Bai Chuan juga terkejut saat melihat perilaku yang berbeda dari berbagai ikan. Lalu dia bereaksi dengan melambatkan kecepatan berenangnya dan melihat sekolah ikan tersebut. Benar, sekarang bahwa dia memiliki kemampuan beku, dia sudah bisa kebal terhadap beberapa parasit dalam batas tertentu. Maka peluang yang diberikan Tuhan di depannya, bukankah itu anugerah Tuhan baginya, peluang besar untuk menambah berbagai model kemampuan? Kenapa dia selalu berlari-lari? Mentalitas kawanan ini benar-benar mempengaruhi dirinya. Bai Chuan, yang bereaksi pada saat ini, melihat kelompok ikan dengan mata yang bersinar, penuh kerinduan. Secara naluriah, dia menjilati bibirnya, lalu menggeleng-gelengkan ekornya dengan keras, bergegas menuju kelompok ikan dan mulai menggigit. Darah meresap pada saat ini. Ditemani oleh badai dan gelombang di kejauhan, menjadi semakin menggoda. Sejenak, pembunuhan dan pelarian terjadi secara bersamaan. Setelah 20 menit, Bai Chuan, yang telah mencicipinya di antara ikan-ikan, harus berhenti dan melanjutkan untuk mencicipi, sambil melihat taifun yang semakin mendekat di belakangnya. Daya hisap dari taifun super tersebut semakin kuat. Jika terus berlanjut, bahkan dia mungkin tidak akan bisa menahan daya hisap yang luar biasa besar itu, dan dengan demikian terhisap. Saat itu, hidup dan mati benar-benar tergantung pada takdir. Bencana alam, kekuatan alam yang hebat benar-benar tiada batas. Melihat pemandangan yang mengerikan seperti ini, seperti akhir dunia, Bai Chuan tidak bisa menahan diri untuk berbisik pada dirinya sendiri. Entah kapan dia akan memiliki kekuatan mengerikan ini? Lalu dia melihat hiu putih besar yang mulai menyelam ke perairan yang lebih rendah, dan jejak penyesalan melintas di matanya. Nyata, hiu putih besar juga menyadari bahwa situasinya semakin kritis, dan telah mulai meninggalkan ikan dalam mulutnya, dan melarikan diri menuju perairan yang lebih dalam. Jika bukan karena situasi saat ini, Bai Chuan pasti telah mencoba melihat apakah dia bisa mengalahkan hiu putih besar ini. Dia sangat penasaran dengan kemampuan hiu putih besar. Dapat diasumsikan bahwa itu seharusnya bisa membuatnya lebih kuat lagi. Sayangnya, sekarang sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya, tetapi untungnya dia bisa menunggu. Dia mengernyitkan bibirnya dengan penyesalan, lalu mulai tenggelam ke air di bawah. Ketika Bai Chuan mulai menyelam meter demi meter, tekanan yang dirasakannya dari air laut semakin kuat. Pada saat yang sama, cahaya yang bisa dia rasakan di sekelilingnya mulai semakin sedikit. Suhu juga semakin rendah. Jika ular biasa tinggal dalam suhu dingin seperti ini, mungkin mereka sudah masuk ke dalam keadaan hibernasi yang terhenti. Tentu saja, mereka mungkin akan langsung hancur oleh tekanan dari segala arah. Untungnya, bukan hanya dia tidak takut terhadap suhu rendah, dia juga menyukai suhu rendah. Ini bukan masalah. 50 m, 100 m, 150 m. Ketika kedalaman semakin dalam, Bai Chuan merasa semakin tertekan, tetapi daya hisap yang kuat dari permukaan laut perlahan-lahan berkurang. Pada saat ini, cahaya telah perlahan-lahan menghilang, dan apa yang dilihat Bai Chuan adalah pemandangan yang remang. Dari kejauhan, sekeliling masih air. Tidak, mungkin jika dia tidak melihat dengan seksama, dia tidak akan merasakan keberadaan air di sekitarnya, karena seperti makhluk darat juga dikelilingi oleh udara, tetapi siapa yang bisa mendeteksi udara? Ada?
Ada keheningan mendalam di sini, dan dia seolah-olah berada di ruang ilusi tanpa benda nyata. Sekeliling penuh ilusi. Keheningan, kedalaman, dan kehidupan yang mati adalah tema abadi di sini. Akhirnya, Bai Chuan menyelam ke kedalaman 200 meter, dan pada saat ini dia akhirnya merasakan tekanan luar biasa yang ditimbulkan oleh tekanan air. Tekanan kuat itu datang dari segala arah, mencekik setiap inci tubuhnya. Pada saat ini, dia seolah-olah membawa bukit di atas tubuhnya, yang sangat berat. Ini lebih sulit dan melelahkan daripada sebelumnya. Seolah-olah dia sudah menyelam ke batas yang bisa dia tahan. Dan tidak ada cahaya dari atas sama sekali di sini. Sangat gelap di sini, seperti penjara gelap. Merentangkan cakar tajam dan melihat 4 jari. Jika bukan karena cahaya kecil yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu di kejauhan, dan ikan aneh dengan cahaya hijau, kuning, dan merah yang samar-samar yang berenang melewati dari waktu ke waktu. Dia pikir dia sudah masuk ke ruang angkasa dalam laut yang dalam. Karena tempat ini dinyalakan oleh cahaya kecil di sekitarnya, sangat mirip dengan ruang angkasa dalam laut yang dalam yang pernah dia lihat dalam kehidupan sebelumnya. Cahaya kecil adalah bintang-bintang, dan air yang tampaknya kosong adalah ruang hampa. Lingkungan di sini tanpa disadari memberinya perasaan yang sangat membosankan dan menekan. Sepertinya kehabisan napas. Selalu membuatnya merasa bahwa mungkin ada beberapa monster laut yang naik dari bawah pada saat berikutnya, menelan ular 7,2 meternya dalam sekali telan. Perasaan ini membuatnya merasa kedinginan. Bai Chuan tahu bahwa ini adalah rasa takut makhluk cerdas menghadapi yang tidak diketahui. Untungnya, dampak taifun hampir tidak terasa di lokasi ini. Dia hanya perlu menunggu sebentar sebelum bisa naik, dan dia tidak perlu tinggal lama. Sambil tidak melakukan apa-apa, Bai Chuan juga mulai melihat makhluk bercahaya aneh di sekitarnya, dan kadang-kadang saat dia tertarik, dia menemukan beberapa ikan bercahaya dengan warna favoritnya. Dia juga mencoba untuk mematikannya, lalu mengeluarkan aliran dingin kecil untuk benar-benar membekukannya menjadi es batu. Hanya kemudian merentangkan cakar tajam secara hati-hati untuk memegang es batu dan mulai memindai. Tentu saja, dia masih tidak berani makan sembarangan. Dia bahkan harus berhati-hati saat menyentuhnya. Bagi dia yang belum pernah berada di daerah ini, lebih baik berhati-hati saat menghadapi makhluk apapun di daerah ini. Pada saat yang sama, dia juga perlahan-lahan berenang ke depan ke arah dia datang. Cobalah menyeberangi rentang taifun super ini lebih cepat, sehingga bisa kembali ke permukaan air di atas 100 meter. Tekanan kedalaman air di tempat ini masih terlalu kuat baginya. Entah bagaimana hiu putih besar bisa menyelam ke kedalaman lebih dari 1000 meter. Harus diingat bahwa dia merasa sangat tidak nyaman ketika menyelam hanya sedikit lebih dari 200 meter. Paus pembunuh, predator super di lautan. Memiliki kedalaman menyelam hanya 260 meter. Tapi hiu putih besar bisa menyelam begitu dalam. Belum lagi paus sperma, makhluk penyelam terkuat yang pernah tercatat di dunia, mereka juga bisa menyelam ke kedalaman 2200 meter. Mungkin bisa 2 kali lebih besar dari hiu putih besar. Bagaimana sebenarnya makhluk mengerikan ini bisa mencapai perairan begitu dalam? Bai Chuan sedikit penasaran sejenak, bagus juga jika dia bisa mendapatkan model kemampuan mereka sekarang. Sebutan dalam fasi sedimentasi geologi bahwa dasar gelombang adalah batas bawah dari aksi gelombang pada topografi dasar laut, dan 1/2 panjang gelombang dianggap sebagai batas bawah aksi gelombang. Adalah dasar gelombang. Ini berarti bahwa gelombang besar dengan panjang gelombang 200 meter mempengaruhi kedalaman maksimum setengah panjang gelombang. Tentu saja, ini adalah situasi yang paling sempurna dalam teori. Tentu saja, pengaruh faktor lain juga harus dipertimbangkan dalam kenyataan. Di bawah kekuatan angin normal, kedalaman air di area laut dangkal yang tidak terpengaruh oleh gelombang permukaan adalah 20 hingga 40 meter. Namun, di bawah tekanan taifun, air permukaan laut akan mengalami gerakan besar dan hebat. Dan badan air atas dan bawah akan bertukar akibat gerakan tersebut. Perbedaan suhu, dalam kedalaman tertentu laut, area perbedaan suhu yang signifikan, termoklin, ini dapat menunjukkan pada kedalaman berapa badan air tidak akan terpengaruh oleh taifun. Jadi, berapa kedalaman termoklin? Menurut data yang disediakan oleh pasukan kapal selam Angkatan Laut yang paling memperhatikan termoklin,
Area laut dangkal adalah 100 hingga 200 meter, dan beberapa area samudra dalam bisa mencapai hanya 400 meter. Di bawah kedalaman ini, air laut tidak akan terpengaruh oleh taifun, dan efek turbulen taifun tidak akan dirasakan.